pakai upeti-upeti, tentu ada tendensinya. Ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu kan mungkin nggak kelihatan, tapi kalau batu di balik udang kelihatan betul itu. Ada maunya, ambisinya. Jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Seakan di batinnya Sayyidina Umar menyesali. Kenapa Umar nggak jadi Umar saja, kok mau jadi khalifah gitu. Alangkah berat perhitungan buat saya di akhirat nanti. Nah, setelah jadi khalifah, sebagai satu i'tibar, saya akan mencoba mengemukakan beberapa sifatnya yang menonjol untuk pelajaran buat kita semua. Pertama, sikapnya terhadap keluarganya setelah beliau menjadi khalifah. Kedudukan sebagai keluarga Umar bin Khattab bukan merupakan kedudukan istimewa. Itu ditanamkan betul kepada keluarganya. Jangan karena bapakmu khalifah, lalu mentang-mentang anak khalifah kau merasa dapat fasilitas, merasa bisa berbuat semau-maumu, kau harus punya tanggung jawab dan beban moral, memberikan contoh yang lebih baik kepada rakyat. Ini yang ditekankan kepada keluarganya. Kalau beliau mau mengeluarkan undang-undang, undang-undang itu lebih dahulu dibicarakan di tengah keluarganya, kumpul anak-anaknya, ini akan ada undang-undang begini. Siapa di antara kalian mau mentaati, persilakan. Yang tidak pun persilakan. Tapi saya ingatkan, kalau ada dari keluarga Umar yang melanggar peraturan yang saya keluarkan ini, saya akan menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Jadi bukan mentang-mentang anak babe, lalu kebal hukum. Tidak. Siapa yang di antara kalian melanggar peraturan ini, akan aku kenakan hukuman 2 kali lipat karena dia keluargaku. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu berwibawa, dijaga betul keluarganya. Suatu hari beliau datang ke rumah putranya Abdullah bin Umar. Ketika masuk dilihatnya Abdullah bin Umar sedang makan daging. Makan daging. Merah muka Umar. Mentang-mentang anak khalifah ya. Mentang-mentang anak Amirul Mukminin ya, kamu makan daging. Lihat tuh rakyat kita masih banyak yang kelaparan, makan daging, makan roti keras. Padahal itu halal. Sesuatu yang diperoleh dengan usahanya sendiri. Tetapi begitu hati-hatinya Umar untuk menjaga pandangan orang. Keluarga khalifah merupakan beban moral sebab akan dijadikan contoh oleh rakyatnya. Mentang-mentang anak khalifah ya, makan daging. Lihat tuh rakyat, roti keras digarotin. Lain saat beliau pergi ke satu pasar. Di situ dilihat ada sapi gemuk-gemuk. Tempat lain sapinya kurus-kurus. Tanya, ini yang gemuk-gemuk sapi siapa? Sapi Abdullah bin Umar. Sapi anaknya. Panggil Abdullah bin Umar, suruh sini. Datang anaknya. Abdullah bin Umar, bagaimana ceritanya sampai ini? Begini, Bapak. Dahulu itu dengan uang saya beli sapi kurus-kurus. Lalu saya rawat. Saya berikan upah orang untuk merawat sapi-sapi itu. Sampai sekarang dia menjadi gemuk. Akan saya jual dan keuntungannya tentu sesuatu yang halal. Subhanallah, kata Umar. Kau ini anak Amirul Mukminin. Jual sapimu. Ambil modalnya, untungnya, masukkan baitul mal untuk urus kepentingan orang Islam. Dia nggak mau anaknya terlibat bisnis, ndompleng kekuasaan ayahnya. Karena mentang-mentang anak khalifah lalu segala macam bisnis lancar. Orang takut karena apa? Anak babe. Ada lagi. Pada waktu pembagian harta ghanimah, putri beliau yang namanya Hafsah, ini adalah istri baginda Nabi, meminta bagian. Kaum kerabat ayah
Ini kerabat khalifah. Kitalah dulu kerabat. Kalau kau kerabatku, maka jatahmu nanti dari ayahmu. Harta ini masih lebih banyak dibutuhkan oleh orang-orang Islam. Nanti belakangan. Kalau ada sisanya. Belakangan kalau ada sisanya. La haula wa la quwata illa billah. Saudara hadirin. Itu terhadap keluarganya. Kemudian apa sifat-sifat yang menonjol dari kepemimpinannya? Pertama, kesederhanaannya. Beliaulah satu-satunya khalifah, Amirul Mukminin, setingkat presiden kalau sekarang, yang punya jubah cuma 2 dan 1 pun punya anaknya. Tambelan lagi. Pernah sholat Jumat terlambat. Beliau naik mimbar untuk khutbah, sebelumnya minta maaf dulu. Saudara-saudara, maaf saya terlambat nungguin baju kering. Seorang khalifah nungguin baju kering. Sederhana dalam kehidupannya. Mari kita ambil satu cerita lagi. Pada waktu beliau jadi khalifah, yang diangkat jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As hidupnya lebih mirip kaisar. Istananya besar, pakaiannya bagus-bagus. Nah, yang paling mengganggu pikiran Amr bin As, di sebelah istananya ini ada gubuk reot, kepunyaan orang Yahudi lagi. Ah, ini nggak pantas bener, masa di samping istana gubernur ada gubuk reot. Orang Yahudi lagi yang punya. Ini mesti, udah, bikin saja rencana, panggil dinas tata kota, bikin planning. Di sini mau dibangun masjid, proyek negara. Bikin gambarnya, susun anggarannya, tender. Saudara-saudara, si Yahudi yang punya gubuk reot dipanggil. Yahudi, ada apa, Pak? Kamu tahu nggak? Enggak. Iya, memang belum saya kasih tahu. Ada apa, Pak? Itu kamu punya gubuk. Tahu? Kena proyek. Proyek apa, Pak? Kami mau bangun masjid besar di situ. Dan tidak sesuai ada gubuk reot di samping tempat gubernur. Jadi maksud Bapak, gubukmu, tanah-tanahnya mau saya bebaskan. Saya beli. Enggak mau, Pak. Saya enggak mau jual. Saya bayar 2 kali lipat. Enggak mau. 3 kali lipat. 6 kali lipat juga enggak mau, Pak. Saya dari muda peres keringat banting tulang cuma segitu-gitunya, Pak, tempat saya tinggal. Gubuk reot sama tanahnya sedikit. Makmur saya, Pak, cuma rumah sama sumur. Ini Yahudi kelewatan juga. Akhirnya turun perintah. Sudah, kalau dia nggak mau dibebaskan, gusur saja. Tarik, ambil bulldozer. Digusur. Yahudi ini berurai air matanya. Aduh, begini. Jadi rakyat kecil. Udah jatuh ketiban ember lagi. Tapi pikir-pikir Amr bin As kan bukan yang paling atas. Dia kan cuma pejabat, masih ada atasannya lagi. Lapor, lapor. Yahudi ini berangkat ke Madinah. Bayangkan dari Mesir ke Madinah. Jalan. Di sepanjang jalan dia berpikir. Fikir membanding-banding. Kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, apalagi khalifahnya. Kalau gubernurnya galak main gusur, apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam, apa dia lemin ngadu? Apa dapat tanggapan? Berangkat dia sambil harap-harap cemas. Sampai di pintu kota Madinah. Dia temui orang lagi tidur di bawah pohon korma. Selamat siang, Pak. Ada apa? Pak. Apa? Mau lapor. Lapor apa?
Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu? Istananya di mana, Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur. Di atas lumpur. Pengawalnya banyak, Pak. Banyak. Siapa, Pak? Yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah. Itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya apa sutra apa-apa, Pak? Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Saya nggak ngerti, Pak. Itulah Umar bin Khattab. Lalu orangnya sekarang di mana, Pak? Di depan ente. Rupanya yang dia tanya itulah orangnya. Gemeter Yahudi ini. Keringat bercucuran. Coba, istananya di atas lumpur. Sebab beliau berprinsip, bagaimana saya bisa menghayati nasib rakyat kalau saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Bagaimana saya nggak bisa tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan. Itu prinsipnya. Istananya di atas lumpur. Para pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah dan tidak mampu. Dan pakaian kebesarannya malu dan takwa. Kamu dari mana? Dari Mesir, Pak. Ada apa? Mau laporan gubernur Bapak di Mesir yang namanya Amr bin As. Kenapa? Main gusur aja, Pak. Ceritanya? Iya, dia mau bangun masjid. Kebetulan di areal itu saya punya tanah sama gubuk segitu-gitunya. Saya nggak mau dibeli. Digusur, Pak. Saya mau mencari keadilan. Begini. Kamu lihat tempat sampah itu. Lihat. Di situ banyak tulang. Coba kamu ambil kemari satu. Tulang unta, bawa sini. Bingung Yahudi. Pak, saya kemari mau cari keadilan. Kalau tulang mah di Mesir juga banyak, Pak. Sudahlah, pokoknya kau ambil saja tulang itu. Dicoker-coker, dapat, dikasih. Tulang itu digaris lurus oleh Sidina Umar dengan ujung pedang. Red. Nah, nih, kau bawa kepada Amr bin As. Makin bingung itu Yahudi. Suruh bawa tulang cuman digaris. Nanti saya ngomong apa, Pak? Sudahlah, kasih saja. Pulang dia. Sampai di Mesir. Tuan Gubernur, ada apa? Saya baru menghadap khalifah. Kemudian beliau sampaikan ini. Dikasih tulang. Amr bin As ngelihat tulang ada goresan lurus dengan ujung pedang. Gemetar. Badannya keluar keringat dingin. Panggil kepala proyek. Hei, proyek batal. Masjid nggak jadi didiriin. Itu gubuk Yahudi diriin lagi. Ini Yahudi makin bengong. Ini gubernur dapat tulang doang segitu takutnya. Ada apa sebenarnya Tuan Gubernur? Kamu tahu? Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seolah-olah beliau bilang, hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa ya. Pada suatu saat kau akan jadi tulang-tulang kayak begini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Red. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, nanti aku yang luruskan pakai pedangku. Siapa yang nggak ngeper digituin? Sampai akhirnya apa? Kata si Yahudi, Pak, kalau begitu Islam adil ya. Adil. Kalau gitu biarin dah, Pak. Tanah saya. Mau kamu jual? Bukan saya jual, Pak. Saya kasih aja dah. Campur gubuk-gubuknya. Ambil aja dah. Masuk Islam si Yahudi ini oleh karena keadilan dari Umar bin Khattab. Begitulah kesederhanaan hidupnya. Sampai saudara, yang ironi betul, pernah
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah dan Zubair kumpul mendengar berita bahwa Sayyidina Umar ini punya hutang. Bayangkan, seorang khalifah untuk melangsungkan hidupnya sampai punya hutang. Padahal Baitul Mal di bawah kekuasaannya. Berunding Utsman, Ali, Thalhah, Zubair. Kalau kita langsung ngomong sama Umar nggak enak dong, dia nggak bakalan terima. Lewat putrinya aja, Hafsah deh. Baik. Hafsah ngomong sama Umar, Abah, kenapa? Bagaimana kalau honor Abah ditambah, ditingkatkan supaya hutang bisa ketutup? Hafsah, saya Abah. Siapa yang nyuruh kamu ngomong begitu? Enggak ada. Ada. Saya tahu ada ini. Kalau enggak ada kamu enggak mungkin ngomong begitu. Tapi orangnya kalau saya tuntut mereka mungkin enggak mau. Sekarang saya mau tanya Hafsah, kau kan istri Rasul, betul? Nah, saya mau tanya, suamimu makanannya apa? Daging? Bukan. Roti. Tempat tidurnya kasur empuk? Bukan. Kain kasar yang kalau musim panas kami bentangkan, kalau musim dingin separuh buat tidur, separuh buat selimut. Pakaian yang dibelikan untukmu berapa banyaknya? Cuma 2. Nah, itu guru saya. Orang yang paling saya cintai. Dan itu yang saya ikuti. Bahkan setelah beliau wafat, Sayyidina Umar ini, hutangnya ditanggungkan kepada anaknya Abdullah bin Umar. Dan itu pun dilunasi dengan menjual rumahnya. Sehingga rumahnya itu disebut Darul Qadha. Rumah bayar hutang. Begitu kesederhanaannya. Jadi nggak pakai aji mumpung. Mumpung jadi khalifah lalu kayak ikan gurita. Tangan yang mana aja megang. Itu kan mental monyet. Monyet itu kan begitu. Tangan megang kiri kanan. Mulut ngawal. Kaki megang. Temennya dikasih masih ngerampas juga. Monyet rakus betul itu. Itu kesederhanaannya. Kenapa kesederhanaan ini timbul? Karena sikap zuhudnya. Zuhud itu tarkud dunia li ajlil akhirah. Orang yang mengambil dunia hanya yang diperlukan dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Watak zuhudnya yang sangat menonjol. Dialah pahlawan yang paling berani di medan perang. Dialah imam yang paling khusyuk di masjid. Dan tidak jarang kalau sholat sendiri. Begitu membaca ayat yang menceritakan neraka. Nangis berurai air matanya. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesederhanaan dan kezuhudan ini bukan lewat teori. Disampaikan oleh Umar. Bukan lewat penataran seluruh aparat. Tidak. Lewat contoh konkret. Inilah saya. Contoh sederhana dan zuhud. Bagaimana saya akan bisa merasakan penderitaan rakyat kalau saya sendiri tidak pernah menderita. Bagaimana saya akan tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan. Maka tanpa penataran, tanpa upgrading segala macam. Berhasil karena prinsip keteladanan. Beliau jadi contoh utama. Dan sumber utamanya tentu tidak lain karena contoh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2, sederhana, yang kedua zuhud. Yang ketiga, sifat yang menonjol dari kekhalifahannya adalah adil. Kalau sudah bicara soal hukum, dia tidak pernah kenal kompromi. Adalah seorang pemuka Nasrani masuk Islam. Namanya Jabalah bin Aiham. Ketika dia bikin haji, kain ihramnya keinjak orang Arab yang hitam. Badui. Jengkel. Dia merasa bekas tokoh. Enak aja nih orang udah jelek nginjak lagi. Ditempeleng orang tadi. Orang ini lapor kepada Umar. Panggil Jabalah bin Aiham. Panggil. Kau ditampar? Betul khalifah. Tampar dia. Tampar lagi. Dipukul orang itu. Di depan Sayyidina Umar. Jadi tidak karena kau ini bekas kepala suku. Kau ini bekas orang terhormat. Lalu ada kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Kebijaksanaan yang akhirnya jadi tidak bijaksana. Dan itu memang sudah dimulai dengan memblokir keluarganya. Tidak satu keluarganya pun
yang boleh mempunyai perasaan bahwa menjadi keluarga khalifah merupakan fasilitas dan keuntungan. Kau jangan makan di atas punggungku. Kau jangan menikmati fasilitas di atas keringatku. Dan tidak ada keinginan mewariskan jabatan khalifah kepada anak-anaknya. Pernah beliau musyawarah. Saya bingung. Kenapa khalifah? Gubernur Kufah ini sulit nyari orang. Diangkat yang lemah, rakyat ngeluh. Diangkat yang keras, rakyat juga ngeluh. Ada calon khalifah. Kalau ini mah nggak salah lagi nih buat gubernur Kufah. Siapa? Abdullah bin Umar. Anak beliau sendiri. Melotot matanya. Jangan macam-macam kau. Cukup satu orang Umar memegang jabatan ini. Kalau berhasil, kami keluarga Umar sudah merasakannya. Kalau gagal, cukup kegagalan seorang Umar. Tidak berusaha mengorbitkan anaknya. Wah, anak babe diangkat jadi tidak, malah diblokir, cari yang lain. Tapi Abdullah bin Umar cukup syarat ya khalifah, dia orang bertakwa dan soleh. Yang takwa dan soleh bukan cuma anak Umar, anak orang lain juga banyak yang takwa dan soleh. Itu prinsipnya. Sehingga ketegasannya ini membuat orang jadi sungkan. Dan tidak seorang pun berani kirim-kirim upeti hadiah. Pernah itu ada pejabat dari Azerbaijan kirim makanan, kue, mending apa? Kue. Gitu dicicipi enak. Enak juga ya kue ini. Enak khalifah. Ini di sana apa makan rakyat biasa? Bukan, ini makanan orang-orang VIP. Nah, dibungkus lagi itu kue. Dibungkus. Ontamu mana? Di luar. Ambil, bawa pulang, serahkan lagi kepada gubernur di sana. Kasih tahu salam dari Umar bin Khattab. Kenyangkan dulu rakyat dengan makanan seperti ini. Kita belakangan. Jadi kalau rakyat lapar, saya orang pertama yang akan merasakan kelaparan. Tapi kalau rakyat makmur, biarlah saya menjadi orang terakhir yang kenyang. Kan bagus prinsip itu. Jikalau rakyat kelaparan, saya akan jadi orang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau rakyat makmur, biar saya jadi orang terakhir yang kenyang. Jangan dibalik. Pada saat rakyat kelaparan, dia kekenyangan. Dan selanjutnya, sikap keadilannya ini, saudara-saudara, menyebabkan hukum lalu jadi berwibawa. Pernah beliau jalan-jalan di lorong kota Madinah. Di tempat yang namanya Harah bersama Aslam. Ada ibu-ibu, anaknya nangis. Lapar, ma. Sabar, dikit lagi matang katanya. Emang tuh ibu lagi ngerebus. Bunyi, air ngegulak. Luguk. Umar lihati dari jauh. Belum juga matang. Nih anak dari nangis, lapar, sampai capek nangis, sampai tidur. Anak tidur, Umar samperin. Bu, emang masak apa sih kok nggak bisa matang? Saya nggak masak apa-apa tuan. Itu pating kerubuk apa? Ketika dibuka ya cuma air saja. Subhanallah, ibu sudah ngebohongi anak ibu sendiri. Habis harus bagaimana tuan? Saya sudah nggak punya makanan untuk dimasak. Sementara perut nggak kenal kompromi. Jalan satu-satunya, ya terpaksa anak saya bohongi. Saya bilang sebentar lagi matang sampai dia tidur sekarang ini. Memangnya Khalifah Umar gimana sih ngurusi rakyatnya? Subhanallah, dia orang zalim. Dia yang memegang urusan kami, tapi dia nggak tahu nasib saya. Anak kelaparan, keluarga terlantar. Oh begitu. Iya. Zalim betul Umar bin Khattab itu. Kalau begitu ibu tunggu sebentar. Dia pulang bersama Aslam menuju Baitul Mal. Dia ambil tepung 1 karung, dipikul sendiri. Dipikul sendiri, kata Aslam, ya Khalifah biar saya yang bawa. Jangan. Kenapa Khalifah? Apa kau kira kau sanggup mikul dosa saya di akhirat nanti? Biar saya yang mikul sendiri. Dia bawa ke tempat tuh ibu-ibu. Dia masakin sendiri. Nah bu, sudah matang, persilakan masak. Makan. Alhamdulillah Tuhan. Mudah-mudahan Allah memberkahi Tuhan. Tuhan lebih baik dari Umar bin Khattab yang zalim itu. Memang sebenarnya Tuhan siapa, kata tuh ibu? Saya. Iya.
Saya ya Umar bin Khattab yang ibu bilang zalim itu. Gemetar si ibu. Gemetar si ibu. Tapi memang peka dan menghargai kritik orang. Tidak membungkam setiap orang yang nadanya sumbang atau berbeda. Kadang beliau berkata, saya khawatir karena orang terlalu segan dengan saya lalu nggak ada yang berani negur kalau saya salah. Kan begitu biasanya. Karena sudah terlalu segan lalu semuanya orang mau diaminin saja. Asal dibilang nggak benar marah, jengkel. Lalu disingkirin, maunya diiyain, inge kula nuwun. Oke bos. Beliau bilang saya khawatir kalau tidak ada orang yang mau menegur kesalahan saya jika saya terlanjur nanti. Tahu-tahu muncul orang. Demi Allah, saya akan menegur Tuhan dengan pedang saya ini. Cerah mukanya, senyum bibirnya. Alhamdulillah, anak muda, saya memerlukan orang macam kau. Yang berani berkata ya terhadap yang benar dan tidak terhadap yang tidak benar, apa dan bagaimanapun resikonya. Di sini kelihatan sikap beliau menghadapi orang yang berbeda pendapat. Keadilan, keberanian dan ketegasan, cepat menerima kebenaran, merupakan serentetan dari sifat-sifat utama beliau sejak masuk Islam sampai menjadi khalifah yang kedua. Bahkan dengan jasa beliau, Islam kemudian tersebar, menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, sehingga beliau juga dikenal sebagai periode Al-Futuhat Al-Islamiyah. Nah, saudara-saudara, inilah cuplikan kecil dari kehidupan seorang agung dan besar yang memang sangat terbatas kata-kata untuk melukiskan kebesaran itu. Namun yang secuplik ini mudah-mudahan menjadi sumbangan moral dalam rangka kita memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.